Eh. Jadi Hafizullah Ustaz. Saya bingung mana. Oh, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mendengarkan sebentar lagi pemaparan materi tabligh akbar Syawal oleh Ustazna Salahuddin Qasim Allah Ta'ala, dengan tema yang akan dibawakan Syawal, momentum merajut kebersamaan dan menguatkan persaudaraan. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Maka kami menyebutkan membacakan beberapa biodata untuk Ustaz kami supaya hadirin sekalian bisa lebih punya gambaran bagaimana latar belakang beliau. Nama lengkap beliau Sirajuddin Qasim. Beliau lahir di Takalar pada 13 Juli 1981. Beliau orang Takalar dan bisa berbahasa daerah. Itu diantara alasan kami memilih beliau menjadi pemateri, karena kami pikir lebih sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Kiranya mungkin beliau menyampaikan sedikit dengan berbahasa daerah supaya terkesan lebih dekat dan seperti mungkin saudara, karena tema yang kita angkat adalah tentang persaudaraan. Beliau menyelesaikan jenjang studi S1-nya di Libya Jakarta, kemudian S2 jurusan Syariah, jurusan yang sama di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Amanah yang beliau pegang saat ini di Istiba Makassar sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Al-Quran, jadi yang mengurusi bahasa Arabnya teman-teman kami beliau. Kemudian juga beliau adalah Kepala Bagian Pembinaan Karakter di Istiba Makassar. Jadi karakter dari santri yang ingin dicapai di Istiba Makassar juga ditangani oleh beliau. Kemudian beliau adalah Ketua Komisi Ruqyah dan Falakiyah Wahda Islamiyah DPP Pusat yang mengurusi bagian perbintangan atau penentuan awal bulan dan sebagainya. Kemudian beliau juga dosen untuk secara khusus ilmu usul fikih di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab. Nah, itu kira-kira latar belakang yang sempat kami sampaikan, dan tidak berlama-lama lagi kita berikan kesempatan kepada beliau. Kurang lebih sampai pukul 11 kita akan menyimak materi dengan judul Syawal, momentum merajut kebersamaan dan menguatkan persaudaraan. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykur. Mana kan sampai? Alah, malas. Saya mau menemukan samsinya kan? Malas aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Alhamdulillah ala kulli ni'matin an'amaha alaina. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad alaihi afdhalus salatu wa tamu taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Simbang, hafizahullah, semoga Allah selalu menjaga beliau, dan juga Bapak Kepala Desa Banjite yang kami juga menyempatkan hadir dalam pertemuan kita pagi hari ini. Perwakilan dari 5 desa lainnya yang tadi disebutkan juga ada ibu desa, alhamdulillah. Seluruh tokoh masyarakat yang hadir, para ikhwah dan akhwat
yang alhamdulillah pada hari ini menjadi pelaksana kegiatan Iftar dan seluruh adik-adik sekalian pada santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa dipertemukan di tempat yang paling berberkah di muka bumi ini, di dalam salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu kita, mengkualitaskannya dengan ibadah yang insya Allah akan bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tema yang akan kita bahas bersama adalah persoalan yang sangat prinsip, sangat mendasar dalam syariat terkait persaudaraan. Dan ketika berbicara tentang persaudaraan ini tadi, waktu kami duduk tiba-tiba muncul di pikiran kami tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka itu bahagian dari kita, jemaah sekalian, yang setiap hari kita mendengarkan, bahkan menyaksikan bantai-bantai. Kemarin ada sekitar 29 yang syahid dan ada hampir 50-an yang terluka. Itu dalam sehari ada 29 yang syahid. Padahal jumlah kita sangat banyak, ada sekitar 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan anehnya karena jumlah kita yang begitu banyak, 2 miliar ini justru meminta bantuan ke masyarakat dunia untuk menghadapi sekitar tidak sampai 10 juta orang Yahudi. Nah, bagaimana bisa 2 miliar tidak bisa berbuat apa-apa melawan sekitar 10 juta saja orang Yahudi? Nah, ini buktinya bahwa kita ini berada pada kondisi yang sangat lemah. Bahkan Nabi memperumpamakan, yang menyebutkan bahwa kita ini dihinakan oleh musuh-musuh kita. Salah satu mungkin penyebabnya, Bapak Ibu sekalian, karena kita kurang memahami konsep persaudaraan itu dalam syariat kita. Seakan-akan kita ini berislam yang penting sholat, puasa, mengeluarkan zakat, berhaji sudah selesai. Kita kurang memperhatikan kondisi saudara-saudara kita, padahal itu bagian daripada keimanan. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang keimanan ini atau ukhuwah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, maka nama kasar kesedihan tadi dan matapakan tulisan batang dan nakan yang putakala jadi insyaallah sampai di bahasan ini insyaallah. Tadi saya tanya Pak Dita, apakah ada tanya jawab? Tidak perlu ada tanya jawab. Makanya saya tidak akan memancing Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Oh iya, ternyata ada lagi kegiatan malam Jumat katanya, maghrib Isya. Di situ kita maksimalkan nanti tanya jawabnya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita bersaudara, berarti ikatan persaudaraan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih saling bertanggung pasari berkaitan Allah Subhanahu wa taala. Riayat maraikan akan Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yang merajut hati-hati mereka, mempersatukan hati-hati mereka. Berarti bukan kita, bukan keinginan kita. Orang-orang beriman itu bersatu hatinya karena Allah yang menyatukan hati mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan law anfaqta ma fil ardi jami'an, andaikan seluruh harta-harta ini kita gunakan untuk menyatukan hati-hati orang-orang beriman, hati-hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Dahulu ada 2 suku yang kerjanya itu berperang saja, suku Aus dan Khazraj. Sampai-sampai orang-orang menyangka bahwa tidak akan mungkin ada yang mempersatukan mereka. Tapi setelah Islam masuk ke dalam hati-hati mereka, subhanallah, mereka langsung bersatu. Jadi persaudaraan ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian,
Apabila persaudaraan ini adalah nikmat dari Allah, maka menjaganya juga adalah bagian daripada ibadah. Ya. Menjaga ukhuwah ini dari keretakan agar tidak terjadi perpecahan, di mana di situ kadang-kadang membutuhkan kesabaran, pengorbanan. Yakinlah bahwa setiap kesabaran, pengorbanan yang kita berikan agar ukhuwah ini tetap terjaga, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun Allah Ta'ala apakah saya rin nyawata atingkan di sisa bertangasi, berarti rinyan tangasi ngan jagai di pasisa bertanganya anggap pagi pahala betul Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kesibatan lagi, apalagi kuna ni ang palisi nyawata nampai kurangi kananya kuna sabar ka ang jagai di pasisa bertangan anggap pahala betul Allah Ta'ala. Bahkan dengan ada bita wa khairuhuma man bada'a bis salam. Gunanya tahu si salah, tahu paling nak berikan sisi Allah Taala paling relo berisalam. Ya ni nak bahasa Makassar pun kan ni bawa ko tawatan ni dan aku yakin ini bahasa Indonesia. Kemungkinan bahasa Makassar itu bisa. Masalahnya kita itu bisa bahasa Bugis. Bahasa Makassar ini. Jamaah sekalian, karenanya dikatakan bahwa dahulu orang-orang saleh itu menjadikan cintanya kepada saudaranya bagian daripada takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga persaudaraannya. Ada yang ketika menjelang wafatnya mengatakan, Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam anni qad asaitu, jika engkau telah mengetahui bahwa aku telah bermaksiat kepadamu, fa'alam, maka ketahuilah anni mimman yuhibbu man yuti'uk. Saya ini termasuk orang yang mencintai orang-orang yang taat kepadamu. Faj'al dzalika qurbatan li ilaik. Maka jadikanlah itu taqarrub saya kepadamu. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, mereka sama-sama mengatakan, ya Allah, saya ini banyak bermaksiat. Barangkali ada cara untuk menutupi dosa-dosa saya itu, bahwa saya ini termasuk orang yang mencintai orang-orang yang taat. Saudara-saudaraku yang lebih taat daripada aku menyukai mereka, mencintai mereka. Maka jadikanlah itu salah satu taqarrub saya kepada Allah. Karenanya Umar bin Khattab juga mengatakan, ma'utiya abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang terbaik setelah Islam, ya, dibandingkan dengan saudara yang saleh. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Maka jika engkau mendapati dalam hatimu ada kasih sayang kepada saudaramu karena dia adalah orang yang saleh, maka hendaklah dia jaga dengan baik. Ya, karena mendapatkan teman yang baik itu sulit. Ya. Berpisah itu sangat mudah. Ya. Karenanya kita katakan tadi, berkorban, bersabar untuk bisa menjaga ukhuwah itu bahagian daripada taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika demikian, maka ulama pun menyebutkan tingkatan-tingkatan ukhuwah itu kaitannya dengan iman kita. Ya. Karena ulama pasti salibat tangan sebenarnya batetan jagai niat kaitannya dengan tapat Allah Ta'ala. Bila lo bertapat Allah Ta'ala, bila banyak batetan jagai pasti salibat tangan. Bila lo mau kisi salah, ya, apalagi mendekatkan pas sabaki ajar ibutin kananya lambai tapat Allah Ta'ala. Nah sahabat, insyaallah sikama apa nih kipasarian kasak berranta anjagai pasar batanganta ajari pahala dari sisi Allah Ta'ala. Jadi dengan apa pasar batangan persaudaraan jamaah sekalian bertingkat-tingkat juga tergantung iman kita. Iya. Maka tingkatan yang paling rendah itu minimal apabila kita tidak merasa dengki kepada saudara kita. Iya. Jadi kalau ada saudara kita yang mendapatkan nikmat yang sifatnya duniawi, tidak ada lagi rasa dengki, tidak ada iri hati. Ya. Kita bersyukur dan mengatakan alhamdulillah.
Allah memberikan karunia kepada saudara saya, mudah-mudahan itu bisa membantunya untuk taat kepada Allah. Kita doakan. Ya. Bukan sebaliknya kita dengki. Ya. Kita berharap bahwa yang baik itu segera hilang atau berpindah kepada kita. Ya, makanya ini tingkatan yang paling rendah sebenarnya. Kalau sudah tidak ada rasa dengki di dalam hati kita. Nah, ini seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, doa orang-orang saleh itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Lalu kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Ya, tingkatan persaudaraan yang lebih tinggi dari itu, yang juga menandakan bahwa iman itu meningkat. Ya. Yaitu ketika kita mulai merasa bahagia jika saudara kita juga merasakan apa yang membuat kita bahagia. Ya. Kita gelisah kalau kita sendiri yang bahagia. Ya. Kalau kita merasa senang, bukan hanya pada hal yang sifatnya duniawi, tetapi yang lebih dari itu adalah ketika kita merasa bahagia dengan ibadah kita, bahagia ketika kita bisa hadir di majelis ilmu di masjid. Ya. Saling nyawata punanik di masambar masigika, saling nyawata punasi buntul-buntul ke masigika, apalagi pilangnya kana-kana bagi. Banta lagi kasiap punanik kurang sari bantang katanya panali baman masigika. Ini bahagian daripada keimanan. Jamaah sekalian. Jadi ini tingkatan yang lebih tinggi. Iya. Pak Arsik nyawata punanya serbatan lagi cini. Ipantaran tena pada kulen mai masih kesambayang. Padahal dikatakan si kamasan ranuna nyawata undang kilang ngiri kana bani dari masih ka sampai barajamat ki sanigiran nuta. Iya. Ah, ini sesuai dengan apa yang Nabi kita katakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Jadi tidak sempurna tanpa dia tahu. Ya. Punna, iya. Tidak apa nanangai, iya. Dari saribatan na apa ni kana ngai kalinna. Ya. Tidak sempurna tanpa dari dalam Al. Nah kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi jamaah sekalian. Ya, artinya iman ini semakin meningkat, maka semakin kuat seseorang menjaga persaudaraannya. Ya, yaitu tingkatan di mana seseorang mampu mengutamakan saudaranya daripada dirinya. Ya. Jadi pun ada tampulin minapakar yolo saribatan daripada kalina ini paling tinggi. Tadi kananya papinyaman na linoa. Yang panggil anu. Jadi kulle minasarian saribatan apa sebenarnya nakaparalungan to? Parang tonji. Bukan dengan saribatanku tubagarion. Ini bukan sekedar ucapan di lisan saja jamaah sekalian, karena ini sudah pernah diterapkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Iya, dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka ini wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ahlan wa sahlan. Jadi mereka ini yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sekalipun dia juga membutuhkan. Makanya kita pernah mungkin mendengar yang kisah Sa'ad bin Rabi'ah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah. Bagaimana saat ini membagi dua hartanya dan mengatakan ini harta saya sebagian. Ya. Silahkan gunakan, karena sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, diberikan apa yang diinginkan, bahkan harta terbaiknya yang diberikan. Ya, jadi jamaah sekalian, ini memberikan kita pelajaran bahwa semakin kuat iman seseorang, perhatiannya terhadap persaudaraan itu semakin kuat. Nah, tadi kita sebutkan tentang persoalan apa yang dihadapi saudara kita di Palestina. Maka kita juga bisa katakan sebesar apa perhatian kita dengan kondisi saudara kita di Palestina yang sementara digenosida, dibantai, maka sebesar itu pula iman kita kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa innamal mu'minuna ikhwah,
Tahu tanpa dari Allah Ta'ala sesaribatan ngasih ya, berarti bila lo perhatian dari saribatan dari Palestina ajari bukti dari lompona tepat dari Allah Ta'ala. Bila lo tahu tepat dari Allah Ta'ala. Nah, Nabi kita bahkan mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang-orang beriman itu kaitannya dengan kasih sayangnya sesama mereka. Yang kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. Jika salah satu dari anggota tubuh ini merasakan sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, adakah kita juga merasakan sakit ketika mendengarkan saudara kita di sana dibantai, ya terluka, ya padahal bantuan-bantuan sangat sulit untuk masuk. Ya. Mereka di samping harus menghadapi musuh-musuh mereka, nyawa mereka setiap saat terancam. Mereka juga harus menahan rasa lapar. Di malam hari listrik padam total. Bagaimana kita bisa membuktikan keimanan kita jamaah sekalian dengan mengirim doa-doa untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah minimal. Atau jika Allah memberikan kita rezeki, kelebihan rezeki, mari kita sisipkan untuk saudara kita di sana. Itu semua bahagian daripada keimanan. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengeratkan ukhuwah ini. Iya. Yang pertama adalah bagaimana agar kita ikhlas. Bagaimana agar kita hadirkan dalam hati bahwa kita melakukan upaya-upaya yang mengeratkan ukhuwah ini karena ini bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa buktinya bahwa keikhlasan di dalam mengeratkan ukhuwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbuah pahala? Ada kisah yang mungkin kita juga sudah pernah dengar. Sahabat yang datang mengunjungi saudaranya di suatu kampung, ya. Lalu kemudian ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepadanya. Malaikat itu datang dalam wujud manusia. Lalu mengatakan, apa niat Anda, tujuan Anda ke kampung itu? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda berikan atau ada kaitannya dengan materi yang mungkin Anda akan kembalikan atau Anda berikan? Dan dikatakan tidak. Tapi di sana ada saudara saya. Bukan saudara karena hubungan darah, tetapi saudara seiman. Iya, saudara seiman. Hanya karena dia betul-betul ikhlas mencintai saudaranya. Iya. Maka malaikat ini yang datang dalam wujud manusia mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ya, berarti jamaah sekalian, ya apa-apapun yang kita lakukan untuk mengeratkan ukhuwah itu adalah taqarrub kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ya. Kemudian juga menyadari bahwa perselisihan itu hanya akan merugikan kita. Ya, jadi kada si besek-besek, si salah-salah, ikat teji rugi. Mana pun ikat tenaba, rugi ki. Iya. Nasaba nyasa rekanan nak bita. Nakana tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wa yawmul khamis. Drian lo kami si karya segan drian lo sanninga, nisungke pakai bu na suruga. Iya. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Nani pamopora mo ia tahu tenay na pak Allah Ta'ala. Iya. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Pasangalin na ia tahu si salaya sigan sarbatanna. Iya. Nikan dari malaikat ka anziru hadaini hatta yastaliha. Tahangin daron ruway. Jadi pun yang kangasen tau pahala na lilangi ka ni pamopora itu dosa-dosana. Anda ruaya tahu niya kaya pasti salah. Nakan latarin mereka tahangin daron ruaya iya. Iya. Hatta yastaliha sakgena si bajikan. Jadi tayo naman tumatun na to si salah-salah sebenarnya. Iya minjot na nakana nak bita. Sa rebut kita pa na sa rupa tahu. Ang kanete na naliba lalo ritalong alop na si salah-salah. Mana pong iyan naba. Iya. Nasabab pahala na tayong baturan na taal. Kira-kira pong nakikutaan ng atin tayo lalang po ni si salah-salah.
apa matu-matu gigappa kuna saribatan ta kalibakkan riyahira nisesselan neraka ikat jadi sahabat apa kaya ruki apa kaya yakin maki angkana kalintan yang tamak di surga na kirelan cini kisaribatan ta nisessel neraka gara-gara batalat tanpa pemupuran iya nakana nak bita irham man fil ard yarhamuka man fis sama kamasya yang ini kiri tayo sa libatan ta solana na kamasya tong ini kiri langi kan ini Allah Ta'ala ya. Dan ini bukti keimanan kita jemaah sekalian ya. Bukti tepat dari Allah Ta'ala. Kemudian juga kita perlu memahami ya, bahwa mempererat ukhuwah dan memperbanyak ya, hubungan dengan orang-orang saleh ini manfaatnya luar biasa karena bisa memperoleh syafaat mereka. Iya. Yang dimaksud dengan syafaat jamaah sekalian bahwa orang-orang saleh yang kita kenal, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang nanti di akhirat bisa mendatangkan kemaslahatan untuk kita. Iya. Ada orang jamaah sekalian dimaafkan oleh Allah karena permintaan saudaranya. Iya. Bahkan ada orang yang sudah seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena ada saudaranya yang meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Iya. Ini syafaat mereka. Iya. Makanya ada ayat yang bunyinya seperti ini. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, persaudaraan. Iya. Ikatan yang kuat. Yauma idzin, di hari kiamat, dia pasti sari batang ngasalan ron kiamat. Ba'duhum li ba'din adu. Kalibakanna la si salah-salah atau riyahira. Illa al-muttaqin, kecuali persaudaraan yang dirajut oleh orang-orang bertakwa. Ya, pasangalina pasti sari batang atau tappa karena Ta'ala. Ya. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh ahli tafsir. Riwayat ini dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata begini, khalilani mu'minan wa khalilani kafiran. Ada dua orang bersaudara bersahabat, dua-duanya orang beriman. Dan ada juga dua orang bersahabat tapi dua-duanya orang kafir. Lalu masing-masing dari dua persahabatan ini salah satunya lebih dahulu meninggal. Ya. Riwayat yang seperti ini kata ulama kita hukumnya marfu kepada Nabi. Karena sahabat tidak mungkin membuat-buat kisah yang terkait persoalan gaib. Iya. Sehingga ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu ketika orang beriman ini salah satunya masuk surga, diperlihatkannya kepadanya surga, ada yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, iya, Allahumma inna fulanan khalili, ya Allah, saya punya sahabat dulu masih hidup ya. Saya punya sahabat di dunia, khalili. Dia mengatakan kana ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Dia selalu mengajak saya kepada kebaikan dan menghalangi saya dari keburukan. Wa yunabbi'uni aw yunbi'uni anni mulaqi. Dan dia mengingatkan saya bahwa suatu saat saya akan bertemu denganmu. Allahumma ya Allah la tudillahu ba'di. Jangan engkau sesatkan dia hatta turiyahu mithlu ma araitani. Sampai engkau memperlihatkan kepadanya surga sebagaimana engkau memperlihatkannya kepadaku. Wa tarda anhu kama radita anni. Dan engkau ridha kepadanya sebagaimana engkau ridha kepadaku. Ya. Makanya subhanallah jemaah sekalian, kita tidak tahu siapa di antara orang-orang saleh yang pernah menjadi sahabat kita yang mungkin lebih dahulu masuk surga lalu ingat kepada kita dan mengatakan, ya Allah, saya punya sahabat dahulu, jaga dia baik-baik. Dan kemudian Allah istijabah doanya. Tapi ketika salah seorang dari dua orang kafir yang bersahabat ini meninggal, dia juga bilang begitu, tapi beda. Dia katakan, ya Allah, ini teman saya di dunia selalu menghalang-halangi saya dari kebaikan, mengajak saya kepada keburukan dan membuat saya lupa kepadamu, lupa akan pertemuan denganmu nanti kelak di hari akhirat. Aktif tadi. Lalu dia mengatakan, Ya. Allahumma ya Allah, Masuk. la tahlihi ba'di.
jangan engkau berikan hidayah setelah aku wafat hatta turiyahu ma araitani, sampai engkau perlihatkan kepadanya neraka sebagaimana engkau memperlihatkannya kepadaku, dan engkau murka kepadanya sebagaimana engkau murka kepadanya. Jadi apa batu-batuna munajaya agama imani mungkin saya gagal salah. Penelis di singana saya real. Tena jadi tarima papala na ingke marai saya rebawa kunaga penditarima nyo kana-kanan kana tegi sariba pijo sia ganjan tu riol sirulori mamai kapanrakan apa nih gappa kebajikan. Jadi gappa kebajikan. Tapi kalau kita punya banyak sahabat-sahabat yang baik, satu saja yang diterima doanya kepada Allah itu cukup menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Al-Qur'an maknasakanan Allah taala digambarkan tentang orang yang tiba-tiba dikeluarkan dari neraka. Lalu yang lain yang ada di dalam neraka merasa heran, bagaimana orang ini tiba-tiba keluar? Iya. Ternyata ada sahabatnya yang saleh yang memberikan syafaat kepada Allah. Ya, memberikan syafaat kepadanya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikeluarkan dari neraka. Maka orang-orang yang berada di neraka mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Ya, kita ini tidak punya teman-teman dekat. Tidak ada juga yang memberikan kita syafaat. Nasab saya tahu salah sarbatan ya gani. Saya tahu salah. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada gunanya kita merambah pergaulan seluas-luasnya. Kemanapun kita pergi selalu ada teman di sana. Kalau mereka adalah teman-teman yang buruk. Ya. Nabi kita mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan cari teman kecuali orang beriman. Ini perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga jemaah sekalian yang bisa mengeratkan ukhuwah kita dan menjaganya dan memotivasi kita untuk bisa menjaga ukhuwah itu, memahami bahwa bersabar dan berkorban dalam menjaga ukhuwah itu adalah salah satu penyebab kita meraih surga Allah. Iya. Memang kadang-kadang sangat sakit rasanya, ya. Hati kita terluka ketika kita mendengarkan atau ada tingkah laku perbuatan dari sahabat kita, saudara kita yang sangat menyakitkan. Tetapi semakin mampu kita untuk bersabar, maka sebesar itu pula peluang kita untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Ya. Karena kalau misalnya kita dilukai, dizalimi, lalu kita balas dengan cara yang sama, itu biasa ji. Yang luar biasa itu kalau orang lain melukai kita, menzalimi kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Itu luar biasa. Ya, kita ini semua mau luar biasa, tapi tidak mau menjalani caranya. Yang biasa-biasa saja. Kalau kita mau luar biasa di sisi Allah, ya cari cara-cara yang luar biasa itu. Orang menzalimi kita, balas dengan kebaikan. Orang menghina kita, mencela kita, mengejek kita, balas dengan memujinya. Iya. Kemudian dia tahu cerita salah lagi, karena mudah-mudahan tena katena kami. Mudah-mudahan ikat tena jaga ki Allah Taala. Iya. Pada sekarang gitu nyawana daripada dapatkan naik kenapa bagi pakkan itu. Iya. Minggu pun keputeran mari Allah Taala. Apalagi pun Allah Taala selalu balas lagi. Lah siapa pun kata tonjero balas lagi rilino. Dia pun Allah Taala balas lagi. Minggu tentu bagi kami pun ke pamukuran. Bagi kami pakoni. Di pala kira Allah Ta'ala solana na pamukuran ki nakilompotong ang pamukuran sa ribatan. Jadi subhanallah ada sebuah kisah di mana jamaah sekalian Nabi pernah mengatakan yatlau alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan keluar dari pintu ini akan muncul seseorang dari penghuni surga. Maka muncullah seseorang, ya, semua diam melihat orang yang telah direkomendasikan oleh Nabi bahwa dia penghuni surga. Ya, air wuduknya masih menetes dari jenggotnya. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita jamaah sekalian melihat ada orang yang sudah pasti tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia penghuni surga berjalan di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau itu adalah kita? Lalu Nabi keesokan harinya mengatakan yatlau alaikum rajul min ahli jannah. Akan muncul di antara kalian seseorang dari penghuni surga. Ternyata orang itu lagi yang keluar, yang muncul. 3 kali Nabi mengatakan kalimat yang sama, orang itu terus yang muncul. Iya. Lalu seorang sahabat mengatakan, saya mau tahu apa rahasianya orang ini.
Kenapa bisa begitu luar biasa ya perasaan kita bagaimana melihat orang yang berjalan di tengah kita, ini penghuni surga ini. Iya. Lalu dia datang ke rumahnya. Dia berpura-pura dan mengatakan, saya ini punya masalah dengan orang tua saya. Saya diusir dari rumah. Ya, dia minta izin bermalam di rumah orang itu selama beberapa malam, kalau tidak salah 1-2 malam atau 3 malam. Tujuannya hanya ingin melihat bagaimana ibadahnya orang ini, apa kelebihannya. Ternyata dia lihat biasa-biasa saja. Salatnya juga biasa-biasa saja, ibadahnya yang lain juga sederhana, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang luar biasa. Lalu dia mengatakan dengan jujur bahwa sebenarnya dia tidak punya masalah dengan orang tuanya. Tetapi Nabi pernah berkata begini selama 3 hari, bahwa akan muncul di antara kalian seorang penghuni surga, dan Anda yang selalu muncul. Apa kira-kira perbuatan yang Anda rahasiakan? Apa perbuatan yang paling Anda harapkan? Dia mengatakan, ini yang Anda lihat seperti ini nih. Tidak ada yang luar biasa. Apa yang Anda saksikan selama beberapa hari di sini, itulah amalan saya. Lalu orang itu pun merasa agak jengkel, mungkin dia pergi karena tidak tahu. Tapi ketika dia keluar meninggalkan orang itu memanggil kembali dan mengatakan, tapi saya itu di malam hari saya tidak merebahkan tubuh saya untuk tidur, memejamkan mata saya, kecuali saya hadirkan di dalam hati saya bahwa siapapun yang pernah menzolimi saya maafkan mereka. Nah, karena ini paling batal, ini paling berat. Iya. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, itu yang luar biasa beratnya. Sebelum dia pejamkan matanya, yang mana dia tidak yakin apakah akan bangkit lagi, bangun lagi dari tidurnya. Bisa jadi tidurnya ini yang mengantarkan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hilangkan semua kedengkian dalam hatinya. Dia maafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Orang itu mengatakan, inilah yang paling berat. Nah, jadi subhanallah jamaah sekalian, kalau seperti ini semua hati kita kaitannya dengan saudara-saudara kita, amai pak rasanya. Iya. Kita juga merasa tenteram. Kita akan menikmati indahnya persaudaraan itu. Iya. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jamaah sekalian, memahami bahwa debat kusir itu menjadi salah satu penyebab retaknya ukhuwah kita. Makanya kita hindari namanya perdebatan. Ya, sipagea kan, ya. Hati-hati dengan sipagea. Bagi urusan lino dibicara, apalagi urusan akhirat. Tapi bagi sipagea ki. Pun nakisingan kana dun nabagi pau, nampatena natarime tawa sudah mi. Ya. Yang penting kipala ke Allah Ta'ala kanaya puna kana bagi kipau na cata mintu malaikat. Tiay katem pagi ko atin na tawa untuk tapari kana-kananta. Tiay katem pasabaki na kulle tapat tawra Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala pampinre tawa nyawana atinna. Ikatte jama-jamanta tugasta ipabattu jibawang anun nabaya. Jadi jangan dilanjutkan perdebatan itu kalau kita melihat bahwa orang ini hanya membela pendapatnya saja. Sudah disebutkan ayatnya, sudah disebutkan juga hadisnya, tapi tidak diterima. Sudah, kalau begitu kita diam saja. Ya, karena kita kan hanya mengharap pahala di sisi Allah. Iya, tidak perlu kita paksakan orang dapat hidayah. Kalau saja Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau, Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, apalagi kita. Nah, makanya ada sebuah hadis yang sebenarnya sangat baik untuk kita jadikan dasar dalam persoalan seperti ini, di mana Nabi kita mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin, ya, di surga nanti ada rumah yang akan diberikan secara khusus bagi orang yang menghindari, meninggalkan debat kusir sekalipun dia benar. Jadi kanan nak bita. Yang kanaya na jamin ki Allah Ta'ala salan na nabangungan ki sa ribala di surga, ya, riya tahu
aku lihat bokoin di pasigak kanga mana pun niaki annaba kana-kanana. Ya, jadi ini bahagian ya dari cara kita untuk menjaga ukhuwah itu. Ada ikhwah yang begini-begini tapi saya tidak yakin dia paham betul. Ya. Tapi mungkin ada isyarat bahwa dia paham. Ya. Nah, apalagi kan ada bahasa Indonesianya. Ya. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, terakhir. Tadi sudah diingatkan. Keutamaan daripada ukhuwah ini luar biasa. Ya, menjaga persaudaraan ini adalah karunia Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana nanti di akhirat? Hadis ini mari kita ingat selalu. Ya, supaya kita jadikan kesabaran, pengorbanan dalam menjaga ukhuwah ini akan selalu membaca dalam hati kita bahwa saya seorang muslim punya jati diri, saya tidak akan mudah berselisih dengan saudara saya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah akan terjadi hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama adatta lis-sa'ah?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang paling penting. Iya. Tidak terlalu penting kita mengetahui kapan hari kiamat, tapi yang paling penting apa yang sudah kita persiapkan. Faqala, orang itu mengatakan, iya. Beliau mengatakan, "Uhibbullah wa rasulah." Iya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Saya mencintai orang-orang saleh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jadi satu saja jawaban orang ini. Uhibbullah wa rasulahu. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di sini kata, iya, man ahbabta. Ya, mungkin Ibu pernah pelajari dulu di semester 6 ya, sigatul umum. Iya, man itu sifatnya umum, siapapun dari orang-orang saleh yang kita cintai maka kita akan bersama dengan mereka. Makanya di sini Anas bin Malik mengatakan, "Fama farihna ba'dal islami farhan." Kami tidak merasakan kebahagiaan yang paling luar biasa asyaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka man ahbabta." Lebih besar, yang tidak lebih besar dari ucapan Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Beliau mengatakan, ya, fa ana uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar, saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna minhum. Aku berharap aku bisa membersamai mereka nanti di akhirat. Wa illam a'mal bi a'malihim. Sekalipun saya belum mampu mengamalkan amalan-amalan mereka. Di hadis yang lain, jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Nabi kita mengatakan, "Inna min ibadillah." Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala launasan, orang-orang mahum bi anbiya. Mereka bukan dari kalangan para nabi. Wala syuhada, bukan juga dari kalangan para syuhada. Tetapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah. Tetapi di akhirat para nabi dan para syuhada itu iri hati kepada mereka. Iya. Limakanatihim min Allah azza wajalla. Karena dia punya kedudukan, iya, di sisi Allah yang berbeda dengan para nabi dan para syuhada. Iya. Qalu ya Rasulullah, tukhbiruna manhum. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sampai-sampai para nabi dan para syuhada iri hati kepada mereka. Qala, Nabi mengatakan, hum qaumun tahabbu birauhillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala ghairi arhamin bainahum, bukan karena ikatan rahim, bukan karena satu ayah atau satu ibu, ya. Wala amwalin yata'atawnaha, bukan juga karena terkait dengan harta, bisnis, ya. Bukan persaudaraan karena mau pemilihan anggota legislatif, ya. Kan kadang-kadang tiba-tiba persaudaraan itu kuat kalau ada pemilihan. Bukan juga karena bisnis, tapi semata-mata mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi kita katakan, wallahi demi Allah, inna wujuhahum lanur. Wajah mereka itu cahaya, bercahaya di hari kiamat. Wa innahum ala nur.
Mereka akan berada di atas cahaya. Dalam riwayat dikatakan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka ini tidak lagi merasakan takut ketika orang lain semua merasakan takut. Wala yahzanun idza hazinan nas. Dan juga tidak pernah lagi merasa sedih ketika orang lain semua merasakan kesedihan. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, betapa ukhuwah persaudaraan karena Allah ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Padanya kita bisa meraih bukan hanya kebaikan-kebaikan dunia, tapi sampai di akhirat ukhuwah ini bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada ahsan. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan materi tabligh akbar dengan judul Syawal Momentum Merajut Kebersamaan dan Menguatkan Persaudaraan. Saya sudah menjelaskan tentang bahwa nikmat berukhuwah adalah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dan penting untuk kita jaga. Kemudian juga bagaimana tingkatannya, kita tidak memiliki rasa dengki kepada saudara tak. Kemudian kita mencintai apa yang kita cintai, kita dapatkan untuk saudara tak juga. Dan yang lebih tinggi, bagaimana kita mengutamakan saudara kita dibanding diri kita. Kemudian beliau juga menyebutkan tadi bagaimana keutamaannya kita ketika menjaga ukhuwah itu. Alhamdulillah, hari-hari ini kita berhusnuzon kepada Allah. Semua yang hadir di lokasi kita hari ini adalah di antara orang-orang soleh, hamba-hamba soleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap masing-masing yang hadir dengan persaudaraan tak, ada ibu desa, ada bapak desa, ada pak camat, saling memberikan syafaat kebaikan di akhirat kelak, yang kita berharap kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang soleh yang menjaga ikatan persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terbaik, banyak beramal soleh dan juga menjaga persaudaraan, mendapatkan kemuliaan di dunia dan terlebih lagi kemuliaan di akhirat kelak sebagaimana yang telah saya sampaikan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah materi tabligh akbar yang kita langsungkan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga ada sebanyak-banyaknya hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi, terlebih khusus dalam urusan ukhuwah atau persaudaraan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami selaku moderator dan pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dari kami. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa